Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Arif Rahman Hakim, Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM. Kami hadir di sini untuk melayani sahabat koperasi dan UKM melalui video pelatihan e-learning dengan memperhatikan peluang pasar yang sedang dibutuhkan pada masa pandemi COVID-19 agar koperasi dan UKM dapat bertahan dan mampu bersaing sehingga menjadi semakin maju dan mandiri. Selamat mengikuti pelatihan di edukukm.id. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap bersama koperasi dan UKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kembali lagi di video e-learning Kementerian Koperasi dan UKM. Hari ini kita akan membahas dan mempelajari tentang media tanam dengan cara hidroponik. Apa sih itu? Nanti kita akan belajar langsung dengan praktisinya ya. Mari. Assalamualaikum Kang Indra. Iya, Waalaikumsalam. Kang Indra, minta tolong dibantu jelaskan dong, apa sih tanaman hidroponik itu? Ya, katanya hidro itu merupakan air, hidroponik itu kerja. Jadi sistem hidroponik sebenarnya kita membudidayakan tanaman hanya menggunakan air, atau bisa kita sebut juga soilless, tanpa tanah. Jadi ada perubahan di mana sebelumnya kita bercocok tanam dari tanah konvensional berubah ke hanya menggunakan air dan lebih bersih. Gitu. Itu kira-kira ada berapa jenis tanaman yang memang bisa digunakan untuk bercocok tanam hidroponik ini? Untuk pembagiannya bisa dari ada tanaman sayuran daun, ada tanaman buah-buahan seperti melon. Juga ada tanaman sekarang banyak berkembang edible flower ya, bunga-bungaan. Itu bunga yang bisa dimakan, edible flower. Ada 3 jenis itu kita bisa gunakan. Yang paling banyak orang peminatnya itu untuk pemula ya. Untuk pemula itu biasanya apa sih tanamannya? Saat ini ya mungkin karena memang banyak yang dari rumah atau skala rumahan, itu pun di skala rumahan lebih banyak menggunakan tanaman sayuran daun untuk kebutuhan rumah tangga ya, seperti selada, pakcoy, kangkung, bayam, terus ya tanaman-tanaman kecil yang herbal gitu, daun mint dan lain-lain. Oh gitu. Nanti kita bisa nggak kira-kira mempraktekkan? Iya, boleh. Mungkin nanti lebih lengkapnya saya jelaskan di bawah ya di kebun greenhouse. Boleh. Terima kasih. Bentar lagi kita akan langsung sama Kang Indra. Sekali ini praktisinya langsung ya. Kita akan dimulai belajar untuk bercocok tanam dengan media hidroponik ini. Nah, sekarang kita udah ada di mini workshopnya Nadira dan kita bareng sama praktisinya langsung nih sama Kang Indra. Mau belajar bagaimana cara hidroponik itu. Hah? Bisa langsung ya, kita eksekusi? Ya, sebelum lebih jauh ya, kita perkenalan dulu dari alat-alat yang ada di depan kita ini. Mulai dari sebelah sini, kita siapkan air baku untuk penyiraman. Ini ada media, ya bisa disebut rockwool atau dari busa ya. Kemudian kita siapkan juga nih ada botol bekas air mineral. Ini ada net pot untuk media tanamnya. Kemudian ada gelas ukur. Kemudian kita siapkan juga gunting. Ini ada nutrisi AB mix. Ini bisa kita siapkan ukuran kecil dulu. Kemudian ini persiapan tray, juga rockwoolnya.
Ini ada benih-benihnya, seednya. Kemudian ada ini alat pemotong untuk rokulnya. Ini yang udah otomatis ya, atau nanti bisa kita potong secara manual menggunakan Pensil. ini ada gergaji besi untuk alat potongnya, juga pensil untuk alat pelubang manual ya. Ini ada kain flanel untuk mengalirkan air di media sistem wick ini. Ya, ini adalah sistem hidroponik yang disebut wick, yaitu menggunakan kain flanel sebagai perantara air ya. Ini berarti cocok banget buat yang sekarang. Untuk skala rumahan ya. Oke. Mungkin ini penjelasannya, kita bisa mulai dari penyemaian ya. Untuk menyemai kita siapkan rokulnya, juga alat pemotong rokul. Ini sudah seukuran rokulnya, yaitu ukurannya kurang lebih 20 kali 8 cm. Masukkan ke sini. Ini udah otomatis. Sesuai ya. Ada ukuran untuk jarak tanamnya, jarak potongnya. Ini bisa kita potong menggunakan gergaji besi. Ini langsung masukkan saja ke ini. Aman ya? Ya. Ini Oh gitu, butuh. hati-hati untuk penggunaan rokul ya, karena mengandung bahan kaca. Jadi ada beberapa orang yang alergi, jadi mudah gatal ya. Ini untuk ini aja sebagai pembatas. Kita potong sesuai ukuran. Dibalik aja kali ya. Ya. Ini bisa kelihatan kotak-kotak Kotak-kotak gini ya. Oke. Ini ada alatnya untuk membuat lubangnya. Bisa menggunakan alat ini yang udah otomatis, atau bisa kita buat manual menggunakan gergaji aja gitu tanpa menggunakan alat. Kita potong manual. Juga untuk membuat lubangnya bisa menggunakan pensil ya. Jadi kalau kita punya alat ini lebih mudah ya. Langsung masukkan aja. Ya, sip. Gini. Langsung diangkat. Oke, diangkat gini. Ini nanti udah terbentuk lubang tanamnya. Ya, seperti ini ya. Ini kita siapkan tray-nya. Kenapa menggunakan ini? Karena untuk menjaga rokulnya nanti pas disiram dia lebih aman, lebih basah dan mudah dikontrol gitu. Sebelum kita semai, kita siram terlebih dahulu. Bisa disiram ya. Jangan terlalu basah, juga tidak terlalu kering, secukupnya aja. Nah, nanti misalnya ada kelebihan, ini baiknya airnya dibuang aja, dikembalikan ya. Kenapa? Karena kalau terlalu basah dia benihnya lebih mudah rusak. Ini kita siapkan benihnya yang mau ditanam. Di sini ada selada, ada pakcoy ya. Ini misalnya kita tanam pakcoy ya. Pakcoy dulu ya. Juga bisa kita menggunakan alat bantu juga. Oh, itu sekecil itu ya? Iya. Kecil banget ini. Langsung dimasukkan, bisa menggunakan pensil atau menggunakan pinset, atau menggunakan tusuk gigi, ada, bisa dibasahin terlebih dahulu. Ini bisa dibuat satu, atau kalau misalnya nggak yakin, satu lubang bisa dua. Jadi maksimal untuk satu lubang ini harus ada berapa bibit? Maksimal dua bisa.
Oke. Karena ada kemungkinan biasanya daya tumbuhnya di atas 80%. Mencoba, Mbak? Silahkan. Enggak ya. Setelah proses ini, Nah, jadi setelah disemai ini semua, ini kita tunggu sampai 14 hari kurang lebih ya. Tapi setiap hari harus dicek ini kadar airnya apakah dia mengering. Juga tempat penyimpanannya ini harus terkena cahaya matahari. oke. Jadi 14 hari ya. Dan ini harus dicek, Dicek, jangan sampai kering, jangan jangan sampai kelebihan air Oh, juga. oke. Lalu setelah proses ini, Setelah ini kita pilih tempat media tanamnya, apakah kita menggunakan wick system dengan bak ini atau dengan bak dengan botol bekas, atau bisa juga kita menggunakan paralon, talang air, dan floating. Nanti kita bisa lihat. yang paling simple untuk yang di Untuk rumah. skala rumah kita bisa menggunakan botol-botol bekas, bisa dipraktekkan. Mau dicoba, Boleh. ini langsung dipotong aja Botolnya? bagian tengahnya di sini, potong belah dua. Nah, ini dipotong lagi. Dipotong lagi. Sampai bagian ini aja, Jadi yang dipakai medianya hanya ini aja, itu enggak ya? sama ini. Oh, itu juga. Nah, ini di atas menggunakan tutup botol juga. Ini tutup botolnya nanti ditambah kain flanel. Jadi nanti kain flanelnya mengantarkan si nutrisi kepada tanaman. Nah, jadi setelah dibuat lubang Setelah dibuat lubang, ini untuk memasukkan kain flanelnya, kita siapkan kain flanel digunting seukuran ini, tipis saja. Ini bisa ditekuk. hand panel ini ya? Ya. Jadi Digunting seukurannya aja, Oke. setebal ini. Dimasukkan langsung ke tutup botol tadi yang sudah dilubangkan. Oke, seperti ini aja. Setelah dimasukkan, masukkan langsung tutup botolnya, dipasangkan ke ujung botol. Oke, selesai, langsung disimpan. Nah, nanti setelah ini 14 hari, kurang lebih dia muncul 2, 3, atau 4 daun. Ini bisa kita langsung pindahkan ke botol. Untuk di dalam botol ini nanti kita perlu menyiapkan nutrisi. Oh, oke. Kita perlu meraciknya terlebih dahulu. Ini juga Ya. harus diracik ya? Iya. Oh. Ini ada takarannya, nanti kita perlu racik. Jadi ini nutrisinya yang mau Iya. diracik ya? Kita perlu racik ini larutan nutrisinya terlebih dahulu. Bisa kita sebut AB mix ya. Butuh medianya apa lagi? Kita perlu bak untuk melarutkan nutrisi. Ini karena ukuran ini untuk setengah liter atau 500 ml. Jadi kita siapkan masing-masing 500 ml ya. Yang A 500, yang B 500. Kita menggunakan air baku 500 ml. Kurang lebih ini 2 gelas ya. Ini 2 gelas. Ini di sini sudah dipisah. Ada yang A, ada yang B. Kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, ini bisa dibantu mungkin, Mbak. Oke, ini ya. Larutin yang B. Berarti ini 500 ml untuk satu ini. Ya, satu ini. Yang Ini dimasukkan semua ya? ya di sini yang B. Ada yang harus dibuka lagi. Jadi di dalam kemasan ini ada kemasan kecil.
ini ada unsur mikronya. Dan ini juga harus dibuka. Ya, itu untuk dilarutkan juga. Ya, nah ini setelah kita pisahkan larutan A dan B, kita aduk sampai rata ya. Kita aduk yang A terlebih dahulu. Oke, sudah. Nah, ini adukannya harus dibersihkan dulu ya. Nggak boleh campur warna gitu ya? Ya, nanti ada nutrisi yang tercampur juga. Kenapa harus dipisah? Ini karena ketika mereka bercampur, dia akan tergumpal, jadi tidak bisa diserap oleh tanaman. Harus dipisah. Oke, sudah. Setelah itu proses selanjutnya adalah Selanjutnya kita siapkan juga untuk membuat ini bisa kita sebut larutan biang atau larutan apa namanya? Larutan awalnya. Kemudian kita cairkan ke larutan yang lebih cair lagi untuk disiram ke tanaman. Jadi untuk membuat larutan nutrisi sebanyak 1 liter, dia membutuhkan 5 ml A dan 5 ml B. Jadi ketika kita butuh untuk 10 liter, kita butuh 50 ml A dan 50 ml B. Jadi tergantung kita butuhnya berapa liter. Jadi misalnya hanya untuk ini setengah liter, nah itu tinggal dihitung aja. oh, Berapa kebutuhan A, berapa kebutuhan B. Sekarang kita siapkan di sini. Ini kita butuh air baku sebanyak 3 liter. Baru kita masukkan larutan intinya. Ini karena ini 3 liter, jadi masing-masing ini dilarutkan sebanyak 15 ml. Oh, oke. Menggunakan gelas ukur ya. Iya. Pertama kita yang A dulu. ml yang A. Bisa diaduk. Kemudian 15 ml yang B. Ini harus rata aduknya. Ya. Nah, ini ya, sudah jadi larutan yang siap dipakai untuk tanaman. Atau jika kita ingin menggunakan ini botol bekas, ini langsung dituangkan saja ke botol ini. Nggak usah penuh-penuh. Jadi nanti airnya akan naik dari kain flanel, naik langsung ke atas ke akar tanamannya. Seperti ini ya. Ini kan juga udah ada kain flanelnya. Oh iya. Terus kalau untuk pemasangan kain flanelnya gimana itu? Ini namanya net pot. Nah, ini juga bisa kita pasang kain flanel untuk menyalurkan nutrisinya ke tanaman. Nanti kita pasang semuanya. Ini contoh aja satu. Setelah 14 hari, kurang lebih 2 atau 3 daun, seperti ini kurang lebih. Nah, ini bisa langsung kita pindahkan ke media. Medianya ini. Bisa di sini di botol, atau di bak. Dan setelah ini proses di sini, ini berapa lama lagi sampai akhirnya memang bisa langsung dipanen? Ini beda-beda jenis tanamannya, Mm-mm. umurnya beda-beda. Untuk jenis pakcoy bisa 35 sampai 40 hari dia langsung bisa dipanen. Untuk jenis seperti selada air, kemudian romaine, kale itu bisa lebih dari 55 hari. Oh, lebih panjang waktunya ya? Atau lebih yang paling cepat itu tanaman seperti kangkung, bayam, itu bisa 15 atau 20 hari. Berarti setelah ini kita tunggu dulu sampai
Iya. 40 sampai 50 hari ya? Iya. 40 sampai 50 hari Iya. baru setelah itu bisa Baru dipanen. kita bisa panen. Oh, oke. Jadi ini setelah berapa hari? Kurang lebih 35 hari 35 hari. panen. Dan ini 30 hari ini sudah siap dipanen, ini pokcoy ya. Lalu yang di sini sama juga 30 hari. Tapi paling cepat itu berapa hari? Tadi selain kangkung apa? Bayam, kangkung Itu prosesnya berapa lama? kurang lebih 20 hari. Paling cepat 20 hari. Tapi untuk menggunakan sistem week ini, jangan lupa setiap seminggu sekali kita cek kadar nutrisinya, kita ganti airnya juga. Itu harus rutin seminggu sekali. Tetap dengan takaran yang sama seperti tadi di awal ya? Jadi kita tidak perlu menggunakan listrik, juga lebih mudah dikontrolnya di rumah. Selamat siang Ibu. Iya Mbak, Dengan Ibu siapa ini? saya Ibu Ellen. Ini dengan saya Wulan. Ibu mau tanya-tanya sedikit. Ini kan Ibu lagi berkunjung ke Super Product. Ini Ibu lagi cari apa dan emang Ibu lagi ada minat untuk bercocok tanam secara hidroponik? Iya, aku sebenarnya kesini tuh mau cari sistem menanam hidroponik gitu. Karena aku lihat kan daripada kita diam di rumah ya, itu terus di rumah juga kan kita bisa lakukan sesuatu ya, salah satunya hidroponik ini. Jadi saya ada penasaran gitu, pengen belajar gitu daripada diem. Jadi saya cari yang terdekat dengan rumah. Gitu. Tadi pencariannya itu via Google atau memang rekomendasi dari orang atau bagaimana? Sebenarnya saya tuh udah lihat-lihat dulu sih di Google kayak di YouTube gitu, kegiatan-kegiatan. Lagian juga kan anak-anak di rumah juga bisa sambil belajar langsung gitu ya. Terus saya cari di Google, kebetulan deket rumah banget ya ini. Gitu. Oh oke. Belanja apa aja tadi Bu? Tadi kayaknya aku lihat itu Ibu belanja banyak banget. Boleh ditunjukin nggak Bu? Apa? Nggak banyak sih, cuman karena kita pertama itu belanja nggak langsung banyak-banyak. Kita semai dulu apa yang kira-kira nih kita tertarik. Kebetulan anakku di rumah tuh udah semai bibit sayur pakcoy gitu, dan sekarang umurnya tuh udah 7 hari. 7 hari itu udah daunnya tuh udah muncul 4 kan. Nah di situ aku lihat kalau udah muncul daun kita harus kasih nutrisi kan. Nah nutrisi ini aku cari ke sini. Nah, jadi aku beli nutrisi yang katanya di YouTube itu AB Mix gitu ya. Nah, ini terus aku beli ini AB Mix ini nih. Oh Terus, ini ya nutrisinya ya. Sebenarnya aku juga kan belum paham, jadi saya tanya-tanya sama yang di sini jaga gitu. Kalau untuk daun, untuk sayur, nutrisinya apa? Jadi saya beli ini. Jadi sudah berapa lama menjalankan program untuk hidroponik ini? Sebenarnya aku dari dulu tuh lihat tuh di YouTube, terus di Google, terus teman-teman juga gitu ya, teman yang sekarang tuh jadi teman dekat, dia juga usaha hidroponik gitu. Sebenarnya bisa belajar sama dia, tapi dia sibuk. Tapi anak-anak juga mau belajar, why not gitu? Sekarang kan media belajar banyak. Bisa lihat YouTube, Google, buku, apa aja kan bisa gitu. Ibu, kenapa mau mencoba untuk bercocok tanam lewat hidroponik ini? Sebenarnya sih pengennya mencoba sesuatu yang lain gitu. Tapi karena hidroponik ini kayaknya semua anak-anakku juga dari sekolah belajar gitu, nanam-nanam. Terus aku pilih hidroponik ini karena apa? Kita kan sekarang ini lagi pandemi gini, orang disuruh di rumah aja gitu. Di rumah aja memang banyak yang bisa kita lakukan ya, salah satunya hidroponik ini kan. Kita juga jadi tahu bahwa melakukan sesuatu ada hasilnya, terus dia tumbuh, itu jadi hiburan juga, sekalian untuk pengetahuan juga. Jadi kita tahu langsung dari mulai bibit sampai panen sampai jadi. Karena masa pandemi gini itu jadi salah satu pilihan aja. Walaupun masih banyak yang lain kan, tapi saya pilih hidroponik ini. Baik Ibu, terima kasih atas Ya. waktunya. Sukses juga untuk semua tanaman-tanamannya ya Bu. Iya. Untuk semua sahabat di rumah, silahkan dicoba dengan peralatan sederhana ini. Dan selamat mencoba. Sampai bertemu lagi di video e-learning Kementerian Koperasi dan UKM selanjutnya.